Cuma itu FC itu apa sih? Kita ini adalah bagian daripada alumni. Maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita lagi ada di kantor BRI cabang Penjelambar di Pedongkelan. Alhamdulillah di samping saya ada Bang Edi selaku kepala unit BRI dan Bapak Haji Yunus sebagai ketua Ikatan Alumni SMP 21. Dan dari skuad Cuma mungkin mewakili teman-teman dari ada Haji Iwan dan saya Kapten. Sombong amat. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol sama Bang Edi, sama Pak Haji, sama Bang Iwan tentang sekitaran Cunghwa FC. Cunghwa itu apa sih? Cunghwa itu satu klub sepak bola yang alhamdulillah sejauh ini kita dinaungi, disponsori juga sama BRI. Kebetulan yang sponsorin ada di sebelah saya, jadi saya mau tanya-tanya sedikit tentang hal kerjasama ini, Bang Edi. Selamat malam, Bang Edi. Selamat malam. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Puasa, alhamdulillah, lancar. Gini, Bang, sejauh ini sponsor kita udah termasuk yang paling keren lah kalau sekedar ke klub bola ya, karena menggandeng BRI. BRI itu kan bank negara, Ya, BUMN. BUMN dia keren juga. Mau tanya Bang Edi, untuk jangka panjangnya kira-kira apa gitu yang take and give-nya kita dari Cunghwa atau dari BRI-nya? Saya mau itu aja sih, mau keterangan itu aja. Silakan Bang Edi. Kalau pada prinsipnya BRI sih semua kegiatan yang sifatnya positif ya, apalagi untuk anak-anak milenial, tapi yang ada kayaknya anak-anak kolonial ya. Jajah Belanda. Iya, kita sih siap support ya, siap support ya, apalagi ada kegiatan-kegiatan yang positif ya, mungkin kedepannya tentunya BRI sih berharap ada kontribusi juga kan ya dari setiap kegiatan itu terjadi. Apa sih yang bisa kita sinergikan ya dari kegiatan Cunghwa FC dengan BRI yang kita bisa sinergikan apa aja gitu kan. Nanti ya ke depan kita lihat kegiatan-kegiatan Cunghwa FC itu seperti apa ya. Oke, ngomongin sekitar bola nih Bang Edi, mau nanya Bang Edi tuh kecilnya main bola nggak? Kalau saya kecil main bola. Main bola di lapangan kampung lah gitu. Main kampung. Ya dulu termasuk ya, main bola juga berarti Bang Edi ya? Tarkam. Dulu seneng pakai nomor punggung berapa? 20. Besok bikinin tuh. Ya, 20 mah kiper. Nomor 1 20. Rekoba enggak? Oh, Rekoba ada Rekoba. Nomor 20 ya, ingat tuh request. Ya, mau minta penjelasan itu dari Bang Haji Yunus. IKAL itu apa dan Cunghwa itu siapanya IKAL? Silakan Bang Haji. Ya, terima kasih Kapten. Jadi IKAL itu adalah sebuah ikatan alumni yang dari SMP Negeri 21 Jakarta Utara. Kita ini adalah bagian daripada alumni. Jadi dibentuklah sebuah organisasi yang disebut namanya IKAL. IKAL itu udah berdiri dari tahun 80-an, udah beberapa kali mengadakan reuni akbar. Karena sebuah pandemi, kita tidak bisa melakukan reuni akbar yang insya Allah sebenarnya reuni akbar yang ke-6 rencananya. Karena pandemi, kita tidak bisa melaksanakan itu. Bagaimana ngebangun hubungan kawan-kawan alumni ini supaya tidak ada jeda? Sebelum pandemi itu kita udah program. Jadi di sana kita ada pora, cuman itu kegiatan yang dalam 1 hari. 1 hari selesai. 1 hari selesai. Pora itu apa Bang Haji? Mohon maaf. Pora itu pekan olahraga khusus buat alumni yang akan bertanding dalam 1 hari itu full bertanding. Sepak bola juga ya? Di sana waktu itu ada futsal, ada bulu tangkis, ada tenis meja, dan ada basket. Terakhir juga kita melibatkan kawan-kawan wanita juga ada dance gitu. Jadi memang sangat meriah pada saat itu. Alhamdulillah dari Pak Edi mewakili BRI mensponsori juga
acara Pora kita. Oh, berarti udah lama kenal Pak Edi ya, Bang Edi ya? Ya. Cuma nggak ngajak-ngajak, saya baru tahu, kirain hari ini baru kenal gitu. Kok saya nggak diajak sih dulu? Ajak bro, kan di Pora ada, Bang. Pernah juga sama. Nah, jadi karena pandemi ini kita terjeda, nggak ada kegiatan, kawan-kawan pengurus itu akhirnya berpikir mengolah bagaimana ini tidak ada jeda yang hilang lah, ikatan alumni itu nggak sampai hilang. Akhirnya beberapa pengurus duduk bareng, bagaimana kalau kita mendekati dengan hobi yang ada. Akhirnya terbentuklah sebuah kegiatan dari hobi. Pertama kita buat goes, ya. Jadi kita ada tim goes di Ikatan Alumni, namanya Energi Baik. Dan kedua kita menciptakan tim atau klub sepak bola yang dinamakan Cungwa FC. Dan berikutnya mungkin kita akan mendapatkan sharing ataupun masukan klub-klub apa ya, olahraga apa yang nanti akan kita buat gitu. Tapi bayangan kita udah ada, salah satunya ada basket, itu 21 Jump Street. Nah itu basket. Mungkin basket ada, jadi semua lengkap tuh cabang olahraga. Kenapa nggak bikin PON Indonesia aja sih yang baru gitu? Ya PON. Menuju ke sana sih, bayangan saya sih dari Pora itu akhirnya melahirkan sebuah keinginan besar bahwa alumni ini harus mempunyai tim gitu, entah tim apa, akhirnya yang kebentuk itu sekarang itu tim bola. Selama itu positif. Iya, selama itu positif itu. Jadi emang keinginan kita waktu Pora itu membuat sebuah tim nih akhirnya nih. Jangka panjangnya gitu. Ketemu formulanya. Jadi di sana kebentuk kawan-kawan yang dari usia berapa itu kita udah proyeksikan akan terjadi nih. Gitu. Generasinya ya. Nah, akhirnya alhamdulillah lewat kawan-kawan yang mensponsori gerakan sepak bola itu terbitlah Cungwa FC. Saya terima kasih buat ketua Cungwa FC, Bang Sugi, coachnya juga pelatih Pak Sugi juga, sama kawan-kawan yang ada di dalam tim. Ya memang sih ya, di Indonesia itu udah jadi tradisi ya Bang. Silaturahmi yang gampang ketemu ya sepak bola. Pemersatu umat. Ya, dulu dangdutan dibubarin. Banyak maksiatnya. Ada yang berantem, yang main bola, udah gak ada yang berantem. Nah, oke, kita ke Bang Haji Irwan. Bang Haji Irwan ini selaku playmaker di Cungwa FC, dia bagian ngatur irama permainan. Bukan ngatur dana. Irama permainan lu udah masing-masing udah pada aja gitu, mau bisa mau enggak ya. Kan yang penting kan abang nih yang sejauh ini yang gedebak-gedebuk sibuk Bang, dapetin sponsor buat teman-teman, alhamdulillah gitu kan. Ada satu lagi Jenderal Uce, beliau lagi di belakang frame. Untuk Bang Iwan, semenjak jadi playmaker nih, saya kan taunya abang dulu bukan main bola. Saya kenal Bang Iwan lama karena dulu manajer band saya. Dia ini dulu pemain bola, bukan pemain bola. Tapi tiba-tiba dia beli sepatu bola, alhamdulillah mainnya. Saya tahu dulu. Nah, Bang Iwan, saya mau nanya nih, kesan-kesan abang di Cungwa FC ini gimana Bang? Ketemu teman-teman adik-adik kelas gitu. Kan abang kayaknya paling jenderal di Cungwa FC ini. Oke Bang? Ya, terima kasih Bang Teddy. Kebetulan bola itu jadi sebuah hobi dari kecil ya. Saya melihat bola itu ada jiwa-jiwa sportivitas. Bola itu bisa membuat kita tak ada batasan, tak ada jarak. Tua muda, sama yang sama. Kebetulan satu hobi yang bisa bikin teman-teman jadi kerja bareng, melahirkan jiwa sportivitas. Makanya kenapa saya tertarik, yuk bareng-bareng kita besarin Cungwa FC. Terlepas nanti ke depan jangka panjang seperti apa, menggalang apa ya, kerjasama dengan pihak sponsorship, kita pikirin bareng-bareng gitu. Walaupun nanti ada beberapa channel yang akan kita buka aksesnya buat Cungwa FC. Tapi abang kok mau sih kayaknya Cungwa FC itu kan mainnya nggak jago-jago amat Bang? Buat saya bola bukan sesuatu yang bikin orang jadi kebebanan gitu. Bola itu cukup, apalagi era milenial ya, fun game walaupun muka kolonial. Itu 10% skill deh, 90% style gitu. Cakep baru. Belum pernah dimiliki klub manapun di dunia ini ya. Pemain klub bola yang kayak gini punya moto sendiri.
10% skill, 90% style. Jadi harus ganteng dong bang orang. Harus Terutama itu stylish, syarat dong. utama ganteng. Syarat utama. Mau stylish. ganteng dia cangean, ganteng gocapan, ganteng apa yang penting dia ganteng. Ya, nggak mungkin juga kalau cantik masuk ke ini ya. Iya. Ini sekedar guyonan, bercanda dulu. Tapi sebenarnya cuma itu satu tim yang solid. Masing-masing kita begadang tiap malam buat ngomongin bola doang. Gitu. Karena saya tahu saya kaptennya. Sponsor lagi aja. Oke, kita kembali ke Bang Edi. Bang Edi, tadi kan di frame pertama Bang Edi ya. Lanjutannya gini Bang Edi, alhamdulillah nih kita sejauh ini di backup atau disponsori sama BRI nih Bang Edi. Ada nggak mungkin keinginan dari BRI untuk anak-anak Chunghwa gitu Bang? Usia dini. Apa gitu yang di usia dini atau Abang punya program atau punya namanya konsep kedepannya yang mungkin dari Bisa sinergi. Iya, bisa sinergi lagi ke tim-tim Chunghwa ini. Ya sebenarnya sih saya apa ya dari sisi BRI ya kedepannya ya, kalau bisa semua FC itu ya bukan hanya apa namanya generasi-generasi yang sudah klub bola itu yang hanya generasi alumni, kalau bisa sampai dengan yang masih aktif sekolah pun bisa disertakan gitu loh. Seperti itu. Nah kalau BRI sendiri sih, kenapa sih BRI itu lebih tertarik? Konsennya sih kita emang konsen ke komunitas ya. Ke komunitas karena dari sisi bisnis BRI pun memang kita lebih fokus kepada komunitas. Lebih percaya ada masanya. Ke komunitas karena di situ lebih memudahkan untuk kita untuk mengedukasi dari sisi produk BRI-nya sendiri ya. Gitu. Nah, produk BRI sendiri kan bukan hanya untuk kalangan apa namanya bisnis atau apa gitu. Di sini bukan untuk kalangan yang tadi pernah kita bilang kan, kalangan apa kolonial ya, tapi milenial kan juga gitu. Kayak Belanda lah ya itu kolonial. Aja. Gitu ya. Nah, terus di bola itu kan juga di situ kalau dari sisi BRI ya, kinerja BRI itu di bola itu kan di situ ya sangat sesuai dengan kondisi BRI saat ini gitu. Di situ kan kita bisa mengambil hikmah dari permainan bola itu kan di situ ada strategi ya, ada strategi ada kerjasama tim ya kan. Tapi nggak ada kipernya gimana? Kenapa? Kalau nggak ada kipernya strategi kerjasama kita untuk urusan ente kan sebagai kapten ya, mau ditaruh kiper atau enggak kan. Tadi soal program untuk pembinaan teman-teman adik-adik ya, adik-adik yang masih di SMP 21 Bang Edi. Kira-kira wacananya kayak apa sih? Tadi mungkin banyak yang tanya. Tadi dia ada di caption saya tuh nanya apa itu gimana Bang prosesnya gitu, atau gimana cara kita ikutannya gitu. Nanti minta tolong dijelasin untuk Bang Edi. Apa kita mau bikin SSB atau kita mau bikin akademi sepak bola yang lebih legalitasnya lebih bagus atau lebih profesional gitu, tetap digandeng sama BRI atau gimana? Nah, Bang Edi. Iya, kalau pandangan saya kalau hanya membatasi usia dan hanya membatasi apa namanya Chunghwa FC ini hanya terbatas pada ikatan alumni itu sangat disayangkan gitu loh. Misalnya kenapa nggak coba membina adik-adik kelas yang masih aktif kan? Karena kan walaupun gimana pun mereka itu kan generasi yang akan memang masih akan lulus dari apa namanya jenjang pendidikan di SMP 21 itu kan. Nah di situ juga kan sebagai kalau kita bina dari sekarang itu ya otomatis kan hubungan apa ikatan emosional dia kan ada ya, sehingga untuk menyatukan mereka setelah lulus dari SMP 21 nggak begitu sulit ya, apabila memang dari awal sudah dibina ya, kemungkinan ya yang diharapkan ya Chunghwa FC ini Chunghwa FC ini bisa bukan hanya sekedar klub bola ya, bisa aja ke depan nanti mungkin punya wacana untuk mendirikan sekolah bola untuk anak-anak masih aktif 21 kan yang masih aktif kan, bisa aja kan ya, siapa tahu dengan mendirikan sekolah bola juga kan bisa turut
ada apa ya, bisa bersinergi dari sisi produk-produk BRI yang bisa Sinergikan. gitu. Ya misalkan dengan ada didikan sekolah bola, ya BRI kan bisa membuat misalkan dibuatkan kita ada smart ya, Gino Smart ya. Smart Gino itu ya istilahnya suatu apa namanya aplikasi memang yang suatu produk yang bisa diimplementasikan dengan aplikasi yang untuk misalkan dia pembayaran SPP-nya, ya kan? Nasabah baru dia kan? di usia-usia. Ya lagi pula dengan produk Mio itu kan kita apa namanya mengedukasi anak usia dini bisa nabung. Ini untuk belajar menabung. Ya ke depan mungkin saja gitu kan Cungwa FC itu sebagai apa namanya Wadah ya. Wadah. Sebagai wadahnya teman-teman. Setuju Bang. Emang yang bagus yang itu usia muda yang dibina dan masih mereka produktif. bakal jadi pemain beneran, bisa mungkin nggak menutup kemungkinan mereka masih muda, masih nggak bisa dibinanya bagus lah, nggak terlalu susah. Kalau cuma yang sekarang kan ya, mohon maaf menizin, usianya udah di atas rata-rata. Ya nanti kan anggota-anggota Cungwa FC itu kan bisa kita berikan ID card kan. Nah, dibuatkan ID card kan. Ngomong-ngomong ID card mungkin ada desainnya gitu Kita kan. bisa fasilitasi dengan Brizi kita. Ini untuk wacana selanjutnya nih dari BRI untuk Cungwa ya Bang ya. Apa aja sih fungsinya Brizi gitu? ID card-nya. Udah ada contohnya Bang? Cungwa FC. Mau lihat contohnya dong? Karang Taruna. Ada Karang Taruna. Nah, contohnya seperti ini kan ya. Ini kita ada kerjasama dengan Karang Taruna untuk KTA-nya kan. Kegunaannya Bang, kegunaannya untuk apa? Di sini kan cashless ya. Misalnya ini money kan bisa dan transportasi. belanja bisa. Ya untuk apa namanya transportasi yang pembayaran bisa, pembayaran lah. Kereta, busway, Imani lah gitu ya. Imani lah. Ya. Kalau buat bayar cicilan bisa Bang? Bisa kalau ada duitnya. Kalau ada dia, Ada duitnya kan. Kalau saldonya juga bisa. bisa. Saya mau bisin dulu Bang. Saya mau bisin. Saya mau itu bayar. Begitu ya. Jadi ya kalau dengan adanya Brizi ini kan selain sebagai identitas ya, sebagai identitasnya bisa di sebagai alat. Proudly kebanggaan tersendiri lah ya. Ya, apalagi kondisi pandemi ini sangat cocok menggunakan money seperti ini ya. Menghindari risiko juga kan. Tapi bisa diakses lama itu nggak Bang? Apa namanya kalau kayak Online. kayak gitu online bisa? Online untuk pengisian, pengisian bisa dengan asal didukung sama handphonenya. Ya nggak mungkin handphone poliponik kan gitu ya. Kalau handphonenya ada NFC-nya ya langsung. Tinggal kita tap aja kan mengisi di tol kehabisan apa namanya saldo ya kita tinggal tap aja selama punya saldo. Ya. Boleh lihat sebentar Bang dikit Bang? Iya. Bayar. Iya. Utang dulu lah. Ini buat teman-teman Cungwa, nanti kita punya kartu anggota yang bisa digunain buat Brizi ini bisa digunain buat bayar tol, buat naik kendaraan ya. Bisa juga ya Bang, ya? Buat busway atau kereta gitu. MRT atau nanti juga kita ada fotonya juga, terus ada saldonya Bang. Isi saldo masing-masing diisi saldo 500.000, tapi saya bohong. Oke, mudah-mudahan wacana ini segera terwujud ya Bang ya. Dan nanti dihubungin ke Bang Haji Irwan, mereka yang Bang Haji Irwan ini jadi penghubung buat teman-teman lain, karena di rumah Bang Haji Irwan tiap malam kita ngadain briefing. Jadi cuma tim Cungwa doang nih sepanjang sejarah. Tim Cungwa yang tiap malam ngumpul ya ini timnya tuh ketuanya. Ketuanya Pak Haji Sugi. Oke, konsep-konsep ini mudah-mudahan Bisa terrealisasi ya Bang. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa dukung, bantu apa namanya, kasih penjelasan ke adik-adik kelas kita yang masih duduk di bangku sekolah, walaupun sekolahnya di rumah online, nggak duduk di bangku. Sekarang kadang-kadang di kasur juga dia ngerjain sekolah gitu. Kalau usah ketawa, biasa aja. Nanti teman-teman yang mungkin kan tetangga teman-teman kan punya tetangga, punya saudara atau punya adik, nanti
dikasih tahu kita mau ngadain wacana kayak seperti ini, mudah-mudahan terrealisasi dan mudah-mudahan jadi manfaat untuk semua. Oke, untuk BRI mungkin Bang Haji Yus ada tambahan selaku induknya dari Cungwa FC ya, saya mau nanya Bang Haji. Alhamdulillah nih kita kan udah sejauh ini punya kerjasama sama BRI yang cukup lumayan dan alhamdulillah kondusif, nggak ada halangan ya. Menurut Bang Haji ini gimana sih gitu ke BRI-nya gitu. Mungkin Bang Haji juga mungkin punya konsep apa atau punya metode apa gitu. Silakan Bang Haji. Ya, saya mewakili IKAL alumni sangat berterima kasih kepada BRI yang telah mensupport kegiatan-kegiatan IKAL, khususnya kawan-kawan yang ada di Cungwa FC. Semoga silaturahmi ini ataupun sponsorship ini kawan-kawan di Cungwa FC tetap harus menjaga agar BRI pun senang sama kita. Jadi ada sesuatu hal yang bisa kita duduk bareng, BRI bisa mensupport kita. Mudah-mudahan dari hal ini bisa membangkitkan kawan-kawan di Cungwa FC juga lebih giat lagi. Nggak hanya yang sudah alumni, seperti tadi Pak Edi bilang, berharap juga adik-adik kelas yang masih aktif di SMP Negeri 21 bisa terlibat dalam klub sepak bola Cungwa FC. Mudah-mudahan nanti itu menjadi buah pikiran besar pengurus-pengurus Cungwa FC untuk membuat metode apa baiknya gitu. Akan seperti apa nanti jadi PR kita bersama. Saya sangat berterima kasih juga sama BRI yang telah mensupport selama ini kegiatan-kegiatan alumni khususnya Cungwa FC. Pak Haji, ada nggak rencana atau wacana dari tim Cungwa di klub Cungwa ini, apa maksudnya seluruh player atau seluruh pemainnya kepengen nggak sih gitu punya rekening BRI gitu Bang? Dan kita kerjasamanya lebih jauh manfaatnya karena kan tabungan ya. Nabung itu kan salah satu budaya yang bagus lah gitu. Kira-kira menurut Bang Haji gimana? Ya, tadi menyinggung siswa aktif ataupun yang udah alumni, saya terlintas juga sebenarnya. Mungkin kita duduk bareng nanti, siapa tahu dari pihak BRI akan memfasilitasi kita membuat rekening, terutama kawan-kawan yang udah masuk di Cungwa FC, terutama lagi juga adik-adik kelas yang masih aktif di sekolah di SMP Negeri 21 agar terbiasa menabung, karena dari hal-hal yang menabung dari rupiah yang sedikit tanpa kita sadari lama-lama itu bisa menjadi lebih besar. Kita nggak sadar ternyata kita punya dana yang cukup lumayan gitu kan. Nah mungkin nanti kita bicarakan dengan Pak Edi lewat BRI-nya seperti apa pembukaan rekening itu, memanfaatnya mudah-mudahan sangat besar lah buat kita semuanya. Yang penting dipermudah lah gitu ya. Insya Allah. Biasanya ada tuh yang Kalau saya sih lebih berharap gini, mungkin karena kita main bola pasti ada rentan persoalan yang lain-lain nih. Bang Edi kalau boleh tahu, ada nggak produk yang bisa buat mengcover ketika ada pemain bola kita yang mungkin cedera dan sebagainya, produk itu gitu. Ya. Terima kasih ya, saat terlupakan ini. Ya mungkin pada event-event tertentu ya yang memang event ya contoh event besar lah ya yang akan diadakan oleh Cungwa FC itu mungkin setiap event itu kita bisa fasilitasi dengan AMKKM. Ya, AMKKM itu apa Pak? Asuransi Mikro. ya, mikro kecelakaan, ya kecelakaan ya dan meninggal dunia. Itu ada santunannya. Jadi kan istilahnya kalau setiap event itu kan menjadi tanggung jawab panitia ya. Itu kan salah satu mitigasi resiko panitia kan sebenarnya. Sehingga kecelakaan yang terjadi pada saat event berlanjut itu kan bisa diminimalisir. caranya gimana kita kalau Ya nanti kalau untuk event bisa aja untuk iuran pendaftaran ya, pendaftaran setiap pendaftaran itu kita banding dengan AMKKM gitu loh. AMKKM itu asuransi yang cukup murah dengan
dengan cover yang lumayan lah ya. Rawat inap itu 100.000 per hari. Banyak lah ya manfaatnya. Manfaatnya banyak ya. Dan memang kalau boleh tahu berapa harganya Pak Edi? Premi hanya 50.000 berapa lama itu? per tahun. Wah, luar biasa Pak Edi. Luar biasa. Per tahun. Teman cuma ikutan. Dan itu bisa double cover. Misalnya mau punya BPJS dan lain-lain bisa cover, bisa berlaku. Dan memang itu NKKM itu yang namanya asuransi mikro ya memang didesain memang buat apa namanya masyarakat untuk kalangan mikro ya. Untuk anak kecil ya. Ya, Mikro kecil kan, kalau makro besar kan. Kalau makro gede, yang ada lagi gede lagi. Nah, saya yakin di kondisi sekarang nggak ada asuransi yang Murah. Sebesar 50.000 itu per Ya, rata-rata di atas ratusan gitu. Oke, untuk selanjutnya kita ke Bang Irwan. Bang Irwan ini sebagai penghubungnya nih antara BRI dan Cungwa FC, antara BRI dan IKAL 21 ya. Mungkin dari awal Bapak ini otaknya yang bedain gitu. Ya. Gimana Bang Irwan kesannya nih? Kalau saya sih sebagai alumni merasa punya kebanggaan tersendiri aja ketika ngasih sumbangsi ke khususnya apalagi di ikatan alumni ya. Lebih khusus lagi Cungwa FC hobi bola yang sama. Mudah-mudahan ini juga mengedukasi kita khususnya buat saya pribadi bagaimana mempunyai jiwa sportivitas, akses yang mahal, akses yang bisa menghubungkan meringankan kegiatan teman-teman sepanjang take and give-nya seimbang lah ya antara benefit yang dikeluarkan dengan sponsorship bisa sinergi jangka panjang lagi. Mungkin tadi kalau ketika kita bikin event ada asuransi, terus bikin liga ada sponsorship, bisa dibundling lah dengan produk-produknya BRI. Artinya bicara kerjasama pasti tentu membicarakan tentang simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, take and give-nya berimbang lah. Ketika kita sudah dibantu ya kita bantu gitu kan. Ya mudah-mudahan ini bisa dijaga sama teman-teman Cungwa FC. Kedepannya kita bisa punya apa namanya belajar buat adik-adik kelas kita yang masih aktif tuh bisa nabung aktif. Jadi yang benar tadi kata Bang Haji bahwa budaya menabung itu kan kita nggak sadar, tanpa kita sadari tiba-tiba uang kita banyak. Dan produk-produk apa aja sih Bang Edi kalau boleh tahu buat siswa-siswa aktif yang mungkin sekarang itu kan orang kalau nabung ada adminnya dan apa dan sebagainya. Kalau yang aktif seperti adik-adik kelas kita yang nanti masih sekolah di bangku sekolah, seperti apa Pak di produknya mungkin yang cocok buat teman-teman di adik-adik kelas kita yang masih aktif? Kalau anak untuk sekolah ya kita bisa yang cocok untuk itu bisa Junio ya, Tabungan Junio, kemudian ya bisa juga dengan apa namanya tabunganku ya. Itu tentunya semua produk itu sih harus ada kerjasamanya. Ya kalau untuk apa namanya Junio itu bebas sih, kalau Junio bebas, kalau tidak di apa namanya tidak di admin namanya kalau itu difasilitasi dengan aplikasinya ya, misalnya nanti aplikasi di Pusparnya itu kan memang untuk sampai dengan 17 tahun Sampai usia 17 tahun SMA lah ya. SMA ya. Oke Bang Edi, ada pertanyaan lagi dari netizen nih soal AMKM ya, asuransi mikro kesehatan kecelakaan dan meninggal dunia. Kalau AMKM mah aku meminta, Anda meminta, kami memutar itu radio. Gitu Bang Edi. Pertanyaan sekitar AMKM ini khususnya untuk apa namanya? Ada list tertentu nggak? Ada apa namanya? Apa sih? Ketentuannya ya. Ketentuannya nggak? Mungkin dikasih penjelasan Bang Edi. Jadi AMKM itu ketentuannya adalah di sini untuk usia 18 tahun sampai dengan usia 59 tahun. 18 tahun sampai 59 tahun. Kemudian premi sekaligus untuk masa perlindungan 1 tahun. Preminya. Karena besaran preminya itu untuk perorangan 50.000, sedangkan kalau dia ikut-sertakan pasangan menjadi 90.000. Oh jadi boleh istri anak itu boleh. Usianya kan dari 18 tahun. Yang penting 18 tahun sampai 59.
Dan itu untuk klaim itu ada masa tunggunya 1 bulan. Jadi misalkan pada saat kepesertaan, ya, pada saat kepesertaan itu terjadi misalkan meninggal dunia, ya, ataupun rawat inap, ya, itu tidak bisa langsung diklaim. Ya. Begitu. Ya. Kalau untuk awal saldo awal misalnya gitu yang dipegang. Bukan AMKKM itu. Nah, untuk AMKKM itu kira-kira di angka berapa? Besar atau kecil? Apanya? Biaya Saldo bukan awal biaya AMKKM. aman. AMKKM-nya Nah, 50.000 50.000 untuk training kita perorangan. cukup daftar, Daftar. nanti data dengan administrasi 50.000 kita udah termasuk bagian ya. dari AMKKM itu. Ya. kami 1 tahun. Premi 1 tahun. Klien gitu. Dan keuntungan apa aja sih yang didapatkan? Mungkin kan kawan-kawan ada yang punya BPJS dan sebagainya, itu bisa di-cover bisa ya? di-cover nggak? Misalnya ada yang punya BPJS, dia punya BPJS, kan ada juga BPJS yang berbayar ya, BPJS, dan dia punya itu juga. Itu bisa double cover. Bisa dapat cover. Luar biasa. Apa namanya, kuitansi rumah sakit itu bersedia membuatkan surat keterangan. Kalau BPJS kan nggak ada kuitansi ya. Iya. Ya, rumah sakit bersedia membuatkan surat keterangan. Karena bahwa memang yang bersangkutan memang dirawat di situ. Kalau untuk manfaatnya itu untuk AMKKM itu santunan rawat inap itu 100.000 per hari, maksimum 90.000. 90 hari. Maksimum 90 hari, luar biasa. 90 hari. 90 hari. Dalam setahun tuh bang. Dalam setahun. Ya. Wow. Dalam setahun. Penggantian biaya bedah atau operasi maksimal 2,5 juta. Operasi itu termasuk ya. Ya, kemudian santunan meninggal dunia karena kecelakaan 19,5 juta. Luar biasa. Kemudian santunan meninggal dunia karena sakit 2,5 juta. Ya, kemudian santunan jatah tetap karena kecelakaan maksimum 5 juta. Maksimum. Oke. Dan kira-kira kepengurusannya biasanya kan asuransi itu agak rumit nih Pak Edi. Apakah nanti saat klaimnya bagaimana nih? Saat klaimnya bisa sama dengan asuransi yang lain atau Agak mudah nggak? Mudah. Klaim itu dari dokumen lengkap itu kita bisa klaim di mana aja sih Oh, di cabang mana aja? Indonesia nasional. Semua bisa di mana aja. Wah, Selama lebih efisien ya berarti ya. karena kan itu nanti langsung ke ini kita di ANKW itu produknya Bedilas. Apakah jadi satu keharusan juga kalau ketika buka MKKM dia harus punya rekening atau gimana Pak Edi? Oh iya, kalau untuk pesanan KKM sama syarat untuk pesanan KKM mereka harus punya rekening. Karena dapat rekening dia. Oke. Namanya dapat rekening. Ini terdaftar sebagai nasabah BRI. Kenapa bisa murah itu karena memang dikhususkan memang untuk nasabah BRI. Nasabah. Prioritas. Jadi kalau untuk umum untuk datang itu mau bikin baru harus tanpa punya rekening ya nggak bisa. Karena nanti kan pengaruhnya ke pembayaran klaim pun kan tidak tunai masuk ke rekening. Gitu. Atau mungkin bisa juga kalau ke rekening klub atau rekening IKAL atau rekening apa bisa diklaim satu ke klub itu atau bagaimana Pak Edi? Misal mereka mendistribusikan. Kalau pada saat kepesertaan boleh menggunakan rekening klub rekening koperasi kan. Tapi kalau untuk pada saat pembayaran klaimnya harus ke pribadi. Oh, ke pribadi. Oke, makasih Bang Edi untuk bincang-bincang malam ini. Juga terima kasih juga buat Bang Haji Yunus, Bang Haji Iwan. Mungkin kemudian nanti kita bahas lagi, ketemu lagi di kesempatan yang lain. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.